Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal Firdaus, mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi. Dan yang terhormat kepada Ibu Karyaningsih selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perilaku kepemimpinan. Nah, di sini terdapat definisi perilaku kepemimpinan. Definisi perilaku kepemimpinan menurut para ahli yang bernama menurut Detkes tahun 2008, di mana perilaku kepemimpinan adalah respon individu sebagai seorang motivator dalam suatu organisasi terhadap suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai dampak positif maupun negatif terhadap suatu organisasi. Selanjutnya, menurut Monika tahun 1998, perilaku kepemimpinan adalah pola perilaku yang diperlihatkan orang itu pada saat mempengaruhi aktivitas orang lain, seperti yang dipersepsikan orang lain. Yang terakhir, menurut Wahab tahun 2008 menyatakan bahwa perilaku kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi kepemimpinan, yang menurut teori ini sangat besar pengaruhnya dan bersifat sangat menentukan dalam mengefektifkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Dari ketiga para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku kepemimpinan yaitu gaya kepemimpinan yang fokusnya tidak pada sifat-sifat atau karakteristik pemimpin, tetapi pada tindakan interaksi terhadap orang-orang yang ada di sekitar kerjanya dan pada sekelompok orang bawahannya. Selanjutnya terdapat 3 dimensi perilaku kepemimpinan menurut Mulyasa yang dikutip oleh Nur Effendi. Yang pertama yaitu perilaku tugas atau task behavior, kedua perilaku hubungan relationship behavior, dan yang terakhir kematangan atau maturity. Yang pertama ialah perilaku tugas, merupakan pemberian petunjuk oleh pemimpin terhadap anak buah, meliputi penjelasan tertentu apa yang harus dikerjakan, bila mana dan bagaimana mengerjakannya, serta mengawasi mereka secara ketat. Yang kedua, perilaku hubungan, merupakan ajakan yang disampaikan oleh pemimpin melalui komunikasi dua arah yang meliputi mendengar dan melibatkan anak buah dalam pemecahan masalah. Sedangkan yang terakhir yaitu kematangan adalah kemampuan dan kemauan anak buah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya. Selanjutnya, perilaku kepemimpinan. Nah, apa sih perilaku yang harus dipahami oleh seorang pemimpin? Perilaku pertama yang harus dipahami oleh seorang pemimpin ialah perilaku instruktif, yaitu terbangunnya komunikasi satu arah. Pimpinan membatasi peranan bawahan, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan menjadi tanggung jawab pemimpin. Pelaksanaan pekerjaan diawasi dengan ketat. Yang kedua yaitu perilaku konsultatif. Pemimpin masih memberikan instruksi yang cukup besar serta menentukan keputusan. Telah diharapkan komunikasi dua arah dan memberikan suportif terhadap bawahan. Pemimpin juga mau mendengar keluhan dan perasaan bawahan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ialah perilaku persuasif. Pada perilaku ini, kontrol atas pemecahan masalah dan pengambilan keputusan antara pemimpin dan bawahan seimbang. Pemimpin dan bawahan sama-sama terlibat dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Komunikasi dua arah semakin meningkat. Pemimpin makin mendengarkan secara intensif terhadap bawahannya. Dan yang terakhir yaitu perilaku delegatif. Pemimpin mendiskusikan masalah yang dihadapi dengan bawahan dan selanjutnya mendelegasikan pengambilan keputusan seluruhnya kepada bawahan. Bawahan diberi hak untuk menentukan langkah-langkah bagaimana keputusan dilaksanakan. Dan bawahan diberi wewenang untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan keputusannya sendiri. Selanjutnya, perilaku pemimpin terhadap bawahan menurut Syagian tahun 2000. Yang pertama, iklim saling mempercayai. Hubungan seorang pemimpin dengan bawahannya yang diharap-harapkan adalah suatu hubungan yang dapat menumbuhkan iklim atau suasana saling mempercayai. Keadaan seperti ini akan menjadi suatu kenyataan apabila di pihak pemimpin memperlakukan bawahannya sebagai manusia yang bertanggung jawab dan di pihak lain yaitu bawahan dengan sikap legowo menerima kepemimpinan atasannya. Kedua, penghargaan terhadap ide bawahan.
Penghargaan terhadap ide bawahan dari seorang pemimpin dalam sebuah lembaga atau instansi akan dapat memberikan nuansa tersendiri bagi para bawahannya. Seorang bawahan akan selalu menciptakan ide-ide yang positif demi pencapaian tujuan organisasi pada lembaga atau instansi dia bekerja. Dan yang ketiga, memperhitungkan perasaan bawahan. Dari sini dapat dipahami bahwa perhatian pada manusia merupakan visi manajerial yang berdasarkan pada aspek kemanusiaan dari perilaku seorang pemimpin. Dan yang keempat, perhatian pada kenyamanan kerja bagi para bawahan. Yang kelima, perhatian pada kesejahteraan bawahan. Dan yang terakhir, pengakuan atas status para bawahan secara tepat dan profesional. Menurut Gary A. York, Kepemimpinan dalam Organisasi tahun 2013, Profesor Manajemen di University of Albany berpendapat bahwa terdapat 4 kategori dalam kerangka kerja yang integratif mengenai perilaku pemimpin. Yang pertama yaitu berorientasi pada tugas, yakni mengklasifikasi, merencanakan, memantau operasi, dan penyelesaian masalah. Yang kedua, berorientasi pada hubungan, yakni mendukung, mengembangkan, mengenali, dan memberdayakan. Dan yang ketiga, berorientasi pada perubahan, yaitu mendukung perubahan, membayangkan perubahan, dan mendorong inovasi, serta memfasilitasi pembelajaran kolektif. Dan yang terakhir yaitu jaringan eksternal, yakni pemantauan eksternal, menjalankan peran sebagai wakil perusahaan. Selanjutnya, kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif merupakan kepemimpinan yang mampu menggerakkan pengikutnya untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan bersama. Untuk mencapai hal tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, kemampuan memotivasi. Yang kedua, mengendalikan situasi. Yang ketiga, bertanggung jawab. Dan yang terakhir, adil dan percaya diri. Nah, yang terakhir terdapat studi kasus, yaitu pengaruh perilaku kepemimpinan berorientasi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten PD. Situasinya ialah Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Lalu, masalah yang terdapat pada Dinas Pendidikan Kabupaten PD ialah perilaku pimpinan belum sepenuhnya berorientasi hubungan karena pengambilan keputusan masih asimetri dan tanpa melibatkan bawahan. Dari permasalahan tersebut terdapat solusi yang dapat diberikan, yaitu pemimpin menerapkan sikap adil yang bersandar pada prosedur yang telah ditetapkan dan selalu melibatkan pegawai di dalamnya, sehingga pegawai akan merasa dianggap dan akan meningkatkan kinerja dari pegawai tersebut. Lalu, keterkaitan dengan teori dari studi kasus tersebut ialah permasalahan yang terjadi memiliki kaitannya dengan teori Gary A. York, Kepemimpinan dalam Organisasi tahun 2013, mengenai 4 kelompok kerangka kerja yang integratif dalam perilaku pemimpin yang meliputi berorientasi tugas, berorientasi hubungan, berorientasi pada perubahan, dan jaringan eksternal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.